unzur maqala, tetapi unzur mangqala. Lihatlah siapa dulu yang berbicara. Kalau itu firman Allah, kalau itu sabda Rasulullah, jangan dibantah lagi, pasti benar. Orang-orang Quraisy mendengar cerita Rasulullah di Isra Mi'rajkan, wah ini bukti yang besar bahwa Muhammad itu bohong. Tapi bagi Abu Bakar, ini bukti kebenaran Muhammad, bahwa beliau adalah Rasulullah. Sama dengan Nabi Ibrahim dulu, ketika bermimpi membunuh putranya Nabi Ismail, beliau tidak ragu karena itu dari Allah. Dan kita sebagai hamba Allah harus tunduk atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari, dalam dunia kontemporer yang sekarang ini sudah banyak melupakan keimanan. Keimanan kita terkikis. Naudzubillah, keimanan pemuda-pemudi Islam banyak terkikis. Sudah mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu tidak benar, cerita fiktif. Sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya berlaku untuk 15 abad yang lalu bagi kaum Arab saja. Mari, ini berita-berita, ini cerita-cerita yang tidak benar yang harus kita lawan. Kita harus berpedoman terhadap prinsip dulu Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian banyak pelanjut-pelanjut dalam sejarah Islam yang panjang ini. Prinsip unzur mangqala wala tanzur maqala. Lihatlah siapa dulu yang bicara, walaupun isinya seakan-akan tidak masuk akal, kita wajib melaksanakannya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, sangat tidak masuk akal, sangat tidak rasional. Masa orang tua yang menunggu kelahiran putra bertahun-tahun, malah putranya lahir sudah menginjak dewasa disuruh bunuh? Ini apa-apaan? Tapi Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Nabi Ismail juga tegar, ini perintah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang taat terhadap perintahnya. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar yang kemudian diberi gelar As-Siddiq. Maka di era sekarang ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk tetap berpedoman kepada apa saja yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disabdakan dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam wasiatnya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ini peringatan Isra Mi'raj. Kemudian juga akan ada pembacaan sholawat yang kita khususkan secara ikhlas, secara murni dari lubuk hati kita yang terkecil untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sudah kita hafal semua, Rasulullah bersabda, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan salawat sekali saja untuk saya, kata Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, di dalam sebuah riwayat ada yang melanjutkan hadis tadi. Wa haqqa liman sallallahu alaihi alla yu'adzibahu binnar. Dan berhak siapa yang Allah telah berikan sholawat kepadanya untuk tidak menyiksanya dengan api neraka. Artinya para hadirin, kalau kita membaca sholawat dengan khusyuk, dengan ikhlas, maka insya Allah kita nanti tidak termasuk orang-orang yang disiksa dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini poin yang sulit sekali. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya Allah itu terkabul. Kita hidup di dunia asalkan kita punya qanaah terhadap apa yang dibagikan oleh Allah kepada kita, insya Allah hasanah. Kita hidup di akhirat selama kita membawa iman dan Islam, ujung-ujungnya kita akan masuk surga, hasanah. Tapi yang sulit, waqina adzabannar.
Kita ini masuk surga tanpa melalui apa? Itu yang sulit. Masuk surga tanpa melalui neraka, ini yang sulit. Lah, salah satu kunci supaya masuk surga tanpa melalui neraka menurut riwayat tadi adalah membaca sholawat untuk Rasulullah. Apalagi malam ini malam Jumat, di mana malam Jumat sampai besok hari Jumat memang kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah. Kami dari Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Matur sakalangkong dan saudara-saudara yang berasal dari Keraksan jauh-jauh ke sini. Kami hanya tinggal keluar rumah sudah silaturahim dapat pahalanya insyaallah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Keraksan harus sumbangan, harus mengeluarkan tenaga yang cukup berat. Macam-macam rintangan di jalan juga banyak, tapi kami tinggal keluar rumah sudah ada silaturahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan pahala silaturahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para masyayikh dari Majelis Al-Wali dan rombongan yang datang ke Pondok Pesantren Al-Amin. Bapak Ibu, Pondok Pesantren Al-Amin ini pondok kita, bukan pondok keluarga, bukan milik seseorang, tapi ini adalah pondok kita semua. Ini benar, saya bukan basa-basi. Jadi Pondok Pesantren Al-Amin ini adalah pondok umat, miliknya umat. Semua melalui proses musyawarah